Selamat sore anak-anak sekolah minggu dimanapun anak-anak berada, yang berada di kota Malang, kota Medan, Jakarta, Surabaya atau di kota-kota yang lain. Tante ucapkan selamat beribadah di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita di sore hari ini ya. Kita akan menyanyikan lagu Besar Anugerahmu. Tante undang anak-anak semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati untuk menyanyi dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh. Bangkit berdiri semua ya. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Anak-anak tadi pagi bisa bangun pagi, masih bisa bernafas, bisa buka mata, semua hanya karena anugerah Tuhan. Anak-anak pakai hidupnya anak-anak untuk apa? Bersekolah boleh, untuk bermain boleh, tapi nomor satu untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, langsung refnya sambil kita angkat tangan kanan, kemudian kita akan berdoa ya. Langsung ref ya, besar anugerah-Mu, yang sungguh-sungguh nyanyinya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Turunkan tangan, dilipat tangannya, lalu ditutup ya matanya. Kita akan berdoa. Anak-anak tirukan tante ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menuntun kami sore hari ini. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Engkau urapi kami semua dimanapun kami berada. Tuhan beri hati yang baik, bersungguh-sungguh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bersungguh-sungguh berdoa. Tolong kami, urapi kami, anak-anak-Mu dan guru sekolah minggu. Engkau tolong urapi kami. Kami berdoa untuk mengusirkan kuasa setan, roh jahat, roh malas, roh main-main. Kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala iblis, setan, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami tidak mampu. Engkau tolong kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Anak-anak silakan duduk. Kita akan memuji Tuhan yang sungguh-sungguh ya. Dengan sukacita, dengan bergembira kita memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Haleluya, puji Tuhan. Sambil tepuk tangan ya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya, berhenti dulu. Kata-katanya ini cuman haleluya dan puji Tuhan. Nanti waktu kata-katanya haleluya, anak-anak tepuk tangan. Oh, haleluya, tangannya diangkat ya. Terus puji Tuhan, tepuk tangan ya. Jadi waktu haleluya tangan diangkat, waktu puji Tuhan tepuk tangan ya. Kita nyanyi lagi. Berarti haleluya tangannya diangkat dulu ya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya. Kita akan lanjutkan lagu berikutnya yaitu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tidak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Lagi dari atas. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong ya. Kita akan mendengarkan pengumuman ya anak-anak ya. Perhatikan pengumumannya, anak-anak sudah janji jadi anak Tuhan yang baik. Maka perhatikan pengumuman. Tante akan bacakan, anak-anak bisa lihat di layarnya ya. Untuk ibadah sekolah minggu secara onsite di gereja, artinya anak-anak boleh datang ke gereja. Di Surabaya pukul 9.15, di Medan sama 9.15, di Malang jam 10, dan di Jakarta jam 4 sore. Dan setiap kali anak-anak beribadah harus berpakaian yang rapi, selayaknya untuk beribadah ya. Tidak memakai baju untuk olahraga atau berenang atau apa, tapi untuk beribadah kepada Tuhan. Dan jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Kemudian jika anak-anak berhalangan untuk beribadah sekolah minggu di gereja, anak-anak bisa beribadah secara online di YouTube gereja. Untuk ringkasan firman Tuhan, link YouTube dan tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode KZYIYNP. Kemudian untuk anak-anak yang ikut bersama dengan orang tua beribadah di gereja setiap hari Selasa, Kamis, Minggu atau mungkin Sabtu,
Anak-anak tidak boleh mengganggu, tidak boleh ramai, tidak boleh jalan-jalan, tidak lari-lari, tidak teriak-teriak, nangis-nangis gitu ya, karena itu mengganggu opawi, mengganggu papa mama yang lain yang sedang beribadah. Anak-anak yang dibolehkan adalah duduk manis, ikut mendengarkan firman Tuhan, ikut beribadah yang manis ya. Kita lanjutkan menyanyi satu lagu yaitu yang berjudul Anak Manis. Tante undang anak-anak bangkit berdiri semua. Kita nyanyi pakai gerakan ya. Dari atas. Kami anak sekolah minggu tidak mau nakal. Kami mau jujur taat jadi anak manis. Referen. Dari atas. Kami anak sekolah minggu tidak mau nakal. Kami mau jujur taat jadi anak manis. Ya, puji Tuhan. Lagu ini jadi pengakuannya anak-anak, janjinya anak-anak mau jadi anak Tuhan yang manis, bukan yang pahit ya, yang manis sikapnya di gereja, di rumah, di sekolah, di mana-mana menunjukkan bahwa anak-anak adalah anaknya Tuhan yang manis ya. Puji Tuhan, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Anak-anak bangkit berdiri semua. Kita akan lanjutkan memuji Tuhan. Mari masuk sambil kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, taruh di atas dada. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku. Lipat tangan, tutup mata, berdoa ya. Anak-anak berdoa dalam hati, Tante akan berdoa. Sudah tutup mata semua? Lipat tangan, tutup mata ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah tolong kami bisa memuji Tuhan. Walaupun kami banyak kekurangan, mungkin kami masih belum bersungguh-sungguh.
Tapi Tuhan, kami mohon ampun atas segala ketidaksungguh-sungguhan kami. Masih suka bermain-main, tapi kami mohon ampun Tuhan, ampunilah segala kekurangan kami. Di waktu-waktu yang akan datang, kami berjanji untuk lebih sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan, dalam memuji Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong Tuhan, urapi kami, urapi guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya kami semua bisa mendengar firman dengan baik, bisa mengerti, bisa percaya, dan melakukan firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang tangannya masih pegang-pegang mainan, pegang-pegang susu, makanan, ditaruh dulu ya, mainan, susu, makanan semuanya ditaruh. Tangan ditaruh ke depan, samping, terus dilipat, lipat nih ya, dilipat ya, jangan gerak lagi ya. Perhatikan ke layar TV, layar handphone untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Yang sudah punya Alkitab bisa dikeluarkan Alkitabnya, bisa dikeluarkan buku tulisnya, alat tulisnya, mencatat dengan sungguh-sungguh. Perhatikan ke layarnya semua ya. Kita siap mendengar firman Tuhan ya. Firman Tuhan pada sore hari ini adalah cerita tentang Ananias dan Safira. Anak-anak bisa baca di Kisah Para Rasul 5, pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tante tampilkan beberapa ayat firman Tuhan, bisa dilihat di layar ya. Nah, ceritanya dulu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan firman Tuhan ke mana-mana. Sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus saat itu. Nah, murid-muridnya Tuhan ada siapa? Di situ anak-anak bisa lihat ada siapa? Petrus. Lalu ada siapa lagi? Oh, Yohanes. Anak-anak tahu murid-murid Tuhan yang lainnya? Nanti dibaca ya di Alkitab ya, ada siapa? Ada Petrus, Yohanes, ada Yakobus dan lain sebagainya. Nah, mereka memberitakan firman Tuhan kemana-mana sehingga banyak orang percaya kepada Yesus dan jemaat Tuhan berkembang saat itu. Dan jemaat Tuhan itu tidak hidup berkekurangan. Karena apa? Orang yang memiliki tanah atau rumah menjual tanah atau rumah kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya, uangnya mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Kenapa kok diletakkan di depan kaki rasul-rasul? Nanti oleh rasul-rasul uangnya itu akan dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi yang butuh diberi, yang punya hasil penjualan tanah atau rumah, uangnya itu dibawa ke rasul-rasul untuk dibagi-bagikan ya. Nah, begitu juga dengan seorang yang bernama Ananias, seorang laki-laki. Dia juga berbuat seperti itu. Dia menjual sebidang tanah. Nama istrinya tadi siapa? Safira. Mereka berdua menjual sebidang tanah. Kalau menjual tanah dapat apa? Itu dilihat di situ. Dapat kantong isinya uang ya. Mereka punya hasil penjualan mendapatkan uang. Tapi anak-anak, dengan setahu istrinya, jadi Ananias dan Safira dengan setahu Safira menahan sebagian dari hasil penjualannya itu. Di situ kantongnya ada berapa itu? Ada 6 ya. Ditahan sebagian, ditahan 2, ditahan 1 ya. Dengan sepengetahuan istrinya, mukanya jahat gitu ya. Ayo kita tahan sebagian, kita katakan semuanya ini untuk Tuhan, tapi sebetulnya kita tahan sebagian. Nah itu. Jadi mereka sepakat itu janjian ya. Ananias dan Safira janjian, sepakat untuk apa? Untuk berbohong. Dan sebagian lain dibawa, diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Misalnya ini ya, hasil penjualan tadi 6 kantong ya. Yang dibawa ke rasul-rasul cuma 1 kantong itu, yang dibawa ke rasul-rasul. Yang 5 lainnya diapakan?
ditahan untuk dirinya sendiri. Tapi mereka berkata bahwa yang satu kantong itu sudah semuanya. Terus apa yang terjadi anak-anak? Petrus tahu dia bahwa mereka sudah berdosa. Petrus tahu Ananias dan Safira ini di rumah sudah menghitung semuanya, tapi sengaja menahan uangnya itu. Dan mereka berbohong mengatakan semua diberikan kepada Tuhan. Jadi Petrus tahu. Dan Petrus akhirnya berkata apa? Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Itu yang dikatakan oleh Petrus kepada Ananias. Saat itu anak-anak yang datang kepada rasul-rasul hanya Ananias ya, Safiranya enggak ikut. Petrusnya menerima cuman 1 kantong. Padahal harusnya tadi berapa? 6 kantong. Di Alkitab enggak disebutkan ya 1 atau 6-nya. Ini tante mencontohkan bagaimana Ananias sudah berbohong. Petrusnya tahu dan dia berkata, Ananias, kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Selama tanah itu tidak dijual, tanah itu tetap punyamu. Dan setelah tanah itu dijual, hasilnya itu juga tetap dalam kuasamu. Jadi anak-anak, kalau Ananias memang mau mempersembahkan hanya 1 kantong saja kepada Tuhan, dibawa ke rasul-rasul, boleh tidak? Boleh. Boleh mempersembahkan 1 kantong, 2 kantong, 3 kantong, boleh. Yang tidak boleh adalah mempersembahkan 1 kantong, tapi berkata ini sudah semua hasil penjualan. Itu yang tidak boleh, karena itu sama dengan berbohong atau berdusta. Paham ya? Nah, kita lanjutkan ke cerita selanjutnya. Petrus lanjut berkata, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias. Rebah itu apa? Rebah itu jatuh ya. Rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Putus nyawanya itu apa? Mati. Jadi Ananiasnya jatuh mati. Akhirnya sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengapani itu dibungkus kain, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Ceritanya masih berlanjut. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Siapa tadi namanya istri Ananias? Safira ya. Istrinya Ananias yaitu Safira masuk. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi kepada suaminya. Terus Petrus berkata kepadanya, katakan kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Nah, saat ditanya oleh Petrus seperti itu, Safira dipikirannya mau dusta atau jujur ya? Dusta artinya apa anak-anak? Berbohong. Kalau jujur tidak berbohong. Ada 2 pilihannya, mau dusta atau mau jujur. Ternyata apa yang dipilih oleh Safira? Ternyata yang dipilih oleh Safira adalah dusta. Jawab perempuan itu, betul sekian. Safira sudah berdusta seperti Ananias. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu. Dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu. Rebah jatuh ya. Seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Persis seperti Ananias tadi, Safira juga mati. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya.
Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Itu tadi ceritanya. Nanti anak-anak bisa baca lengkap di Kisah Para Rasul 5 ya, ayat 1 sampai 11. Nah, anak-anak, akhir dari cerita itu adalah Ananias dan Safira mati. Jadi, ini adalah peringatan Tuhan, pelajaran untuk kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita tidak boleh berdusta. Jika berdusta ada akibatnya, jika berbohong ada akibatnya. Apa akibatnya? Seperti Ananias dan Safira tadi, mereka mati. Mereka mati sungguhan ya, jatuh terus mati. Nah, itu artinya bagi kita sekarang, kalau kita berdusta atau berbohong, akibatnya adalah mati rohani. Mungkin tidak langsung mati, putus nyawa seperti Ananias dan Safira tadi, tapi rohaninya yang mati. Nah, kalau rohaninya mati, nanti pasti masuknya ke mana? Bukan ke surga, tapi ke neraka. Jadi tidak main-main ya anak-anak, dosa berbohong atau berdusta itu, akibatnya itu mati. Di cerita Alkitab mati jasmani, di dalam kehidupan kita mati rohani yang akan menuju ke kematian kekal di neraka. Jangan ya, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Pilihlah untuk tidak berbohong. Ya, pilihlah untuk jujur. Jujur itu artinya tidak berbohong, tidak berdusta. Anak-anak bisa baca di ayat Alkitab di Matius 5 ayat 37 tentang jujur. Tante baca ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ini yang disebut dengan jujur. Apa yang lebih daripada itu berarti dusta atau bohong berasal dari si jahat. Jelas? Baca ayatnya Matius 5 ayat 37 ya. Jujur itu artinya jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Yang lebih dari itu berarti dusta berasal dari si jahat. Seperti Ananias dan Safira tadi, mereka berdusta kepada Petrus, tapi Petrus katakan kamu mendustai Roh Kudus, kamu mendustai Allah. Anak-anak juga jangan berdusta ya, yang jujur ya dimanapun anak-anak berada. Dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari di rumah, anak-anak yang sudah bersekolah ditanya sama mamanya, hari ini dibagi hasil tes apa? Anak-anak di sekolah tadi sudah dibagi hasil tesnya, misalnya apa? Matematika, dapatnya 3, aduh, kalau dapat 3 nanti dimarahi sama mama, langsung jujur atau dusta ya, pikirannya gitu. Kalau memilih dusta, langsung bilang, gak ada dibagi, itu sudah berdusta, berbohong. Kalau jujur, berkata, dibagi SH Matematika ma, dapatnya 30, maaf, nanti mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi supaya 3-nya ketutup. Kalau 3-nya ketutup jadi angka berapa? 8. Nanti mau belajar sungguh-sungguh supaya bisa dapat angka 8, 9 atau 10. Itu namanya jujur. Tapi kalau berdusta, gak dibagi gitu. Atau di sekolah sudah dibagi tadi tesnya matematika dapat 3. Kemudian ditanya sama temannya, kamu dapat berapa tesnya? Anak-anak kalau jujur, aku dapat 3. 8-nya tertawa, tapi aku nangis dapat 3, itu jujur. Kalau berbohong, aku dapat 8 atau aku dapat 100, itu sudah berdusta. Jangan ya, harus jujur dalam kehidupannya anak-anak di sekolah, di rumah, dimanapun anak-anak berada, anak-anak jujur. Anak-anak juga jujur kepada Tuhan, mengaku, Tuhan, aku nih sudah
berusaha belajar, tapi kok belum bisa. Tuhan tolong ya, itu namanya jujur kepada Tuhan. Mengaku kehidupan kita apa adanya. Iya katakan iya, tidak katakan tidak, itu jujur. Tuhan juga ingin kita jujur di dalam mengaku dosa. Sudah berbuat salah, misalnya apa? Sudah memecahkan gelas. Jujur mengaku kepada mama, atau di sekolah sudah berbuat kesalahan, jujur mengaku kepada bapak atau ibu guru. Jujur mengaku dosa juga kepada Tuhan, ya. Itu jujur. Anak-anak mengerti? Dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau punya tanah, punya rumah dijual, anak-anak kan belum ya, belum punya ya. Jadi contohnya tante untuk anak-anak di kehidupan sehari-hari, di sekolah, di rumah ya. Jujurlah dalam kehidupannya anak-anak. Dan Tuhan akan memberikan hasilnya. Kalau tadi dusta, hasilnya apa? Mati, bisa jasmani, bisa rohani, masuknya ke surga atau ke neraka tadi? Ke neraka, kematian kedua, kematian kekal di neraka. Sebaliknya, kalau anak-anak mau jujur, anak-anak juga akan mendapatkan hasilnya. Anak-anak mendapatkan berkat dari Tuhan mulai sekarang sampai anak-anak masuk ke dalam kerajaan surga ya. Di kerajaan surga tidak ada yang namanya pendusta. Anak-anak bisa baca di kitab Wahyu nanti ya. Tidak akan masuk ke dalamnya. Siapa-siapa saja yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga atau Yerusalem baru, salah satunya itu disebutkan semua pendusta. Jadi kalau berdusta tidak masuk surga, masuknya kemana? Neraka. Cuman ada dua pilihan ya, surga atau neraka, nggak bisa di tengah-tengah. Kalau berdusta masuk ke neraka, kalau jujur masuknya ke surga. Tante tanya sekarang, anak-anak mau yang mana? Masuk surga atau neraka? Ya, anak-anak mau masuk surga, tante juga ya. Jadi selalu ingat, begitu aduh dusta nggak dusta, langsung tidak berdusta, langsung harus jujur. Opawi katakan kalau jujur, jujur aja, nggak usah mikir-mikir. Nanti kalau jujur aku dihina-hina teman, nanti kalau jujur aku dimarahi mama, nanti kalau jujur aku dimarahi papa. Tidak usah seperti itu, jujur saja. Gak usah mikir-mikir nanti akibatnya apa kalau gini, gak usah. Jujur saja, tidak berdusta ya. Itu tadi firman Tuhan yang bisa Tante sampaikan pada sore hari ini. Semoga anak-anak mengerti, anak-anak percaya dan anak-anak praktek ya, tidak berdusta. Gunakan mulut untuk hal yang baik. Jangan gunakan mulut untuk berdusta. Semoga Roh Kudus menolong kita semua, anak-anak dimanapun selalu jujur, jadi anak yang manis ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Anak-anak bangkit berdiri semua, dilipat tangannya. Kita akan siap untuk berdoa, kita nyanyikan lagu Roh Kudus yang manis langsung ke refren. Kita mohon Roh Kudus menolong kita ya. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekarang anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, mohon Roh Kudus menolong kita semua. Anak-anak berdoa dalam hati, Tante berdoa ya. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami untuk bisa beribadah sekolah minggu pada sore hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, kami masih bisa beribadah. Tolong kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami bisa menjadi anak Tuhan yang manis. Kami bisa jujur di dalam segala hal, di rumah, di sekolah, dimanapun juga. Dalam kami beribadah, kami jujur juga kepada Tuhan dalam mengaku dosa. Terima kasih Tuhan, kami tidak mampu, tapi Tuhan sudah menyediakan Roh Kudus untuk menolong kami.
Ingatkan kami Tuhan, semua anak-anak-Mu dimanapun berada, supaya kami tidak berbohong, kami tidak berdusta, tetapi kami bisa selalu jujur, ya mengatakan iya, tidak mengatakan tidak. Kami mau hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua, berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, di dalam kehidupan di sekolah, di rumah, dimanapun juga. Tuhan jagai, lindungi, Engkau pakai kami sebagai saksi-Mu, menjadi anak Tuhan yang manis. Kami menjadi berkat buat sesama. Berkati kami di dalam bersekolah, berikan hikmat-Mu. Engkau tolong orang tua kami, berkati mereka juga. Engkau berkati dengan berkat jasmani, terlebih yang rohani. Bersama-sama kami sekeluarga menjadi anak Tuhan yang baik. Kami mau masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore anak-anak sekolah minggu, Tuhan memberkati ya.